Bab 2066, Qiyu Muking. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Kudengar dia telah mengumumkan bahwa dia akan membunuh 3 orang dari provinsi bawah jika dia melihat mereka lagi. Duan Lingtian mendengar orang lain berkata. Berdasarkan itu, Duan Lingtian yakin bahwa Medicine King Sun Ying adalah pemilik kebun herbal tempat mereka mendarat ketika mereka pertama kali tiba di provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Saat itu, Sun Ying telah memenjarakan mereka dan memaksa mereka bekerja di kebun herbal. Mereka membuat kekacauan di taman sebelum mereka melarikan diri dengan obat roh di kebun herbal Sun Ying dengan bantuan Zhu Luqi dan rencana Penatua Huo. Pada saat itu, Duan Lingtian tidak yakin tentang identitas pemilik kebun herbal. Raja Obat Sun Ying, pakar dalam penyempurnaan obat Dao yang juga seorang kuasi. Master pemurnian Sein kelas surgawi. Kultivator tanpa sekte yang berada di peringkat 275 di peringkat orang suci tertinggi. Duan Lingtian merasakan sedikit ketakutan semakin dia mengetahui tentang pemilik kebun herbal. Seorang kultivator tanpa sekte yang berada di peringkat 275 pada peringkat Sein tertinggi pasti berada di bentuk ketiga dari tahap surgawi Sein bahkan jika dia tidak berada di puncaknya. Dia jelas bukan orang yang sederhana. Beruntung kami berhasil melarikan diri. Kalau tidak, kita pasti sudah mati. Duan Lingtian berpikir dalam hati lega ketika dia menemukan betapa kuatnya Sun Ying. Bagaimanapun, dia hanya berhasil menempati peringkat ke-421 di peringkat orang suci tertinggi setelah mengalahkan Bu Hong, seorang murid sejati dari Sekte Pemujaan Api, dengan Jasper Celestial Sword. Saat ini, Duan Lingtian bukan tandingan Sun Ying bahkan jika dia menggunakan Jasper Celestial Sword. Master Istana Zhu seharusnya berhasil kembali ke provinsi bawah dan memperingatkan Azure Cloud Mansion sekarang, mudah-mudahan, ayah berhasil membawa yang lain pergi dari Azure Cloud Mansion dan bersembunyi di tempat yang aman dari orang-orang yang dikirim Yang Chong. Duan Lingtian mengingat Zhu Luqi ketika Raja Kedokteran Sun Ying disebutkan. Zhu Luqi seharusnya kembali ke provinsi bawah dan pergi ke Azure Cloud Mansion untuk memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan datang atas permintaan Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian tidak akan pernah berharap bahwa Zhu Luqi tidak hanya gagal kembali ke provinsi bawah untuk memperingatkan Azure Cloud Mansion karena kesalahan dalam formasi transportasi antar provinsi, tetapi dia telah mati selama sebulan sekarang. Dia dibunuh oleh tetua ke-10 dari klan Iblis-Iblis. Kakak senior Guli, Duan Lingtian memikirkan Guli setelah itu, aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Duan Lingtian begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak memperhatikan dua sosok yang mendekati mejanya. Kedua sosok itu milik seorang pria muda dan seorang wanita muda. Pria muda itu tinggi dan tampan tetapi masih kalah dibandingkan dengan Duan Lingtian. Dengan atau tanpa penyamarannya, Duan Lingtian masih jauh lebih tampan darinya. Selain itu, sikap Duan Lingtian juga jauh lebih baik. Untuk alasan ini, pemuda itu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Rasa rendah diri muncul di hatinya ketika dia melihat Duan Lingtian. Itu membuatnya merasa tidak nyaman dan tidak puas. Di sisi lain, wanita muda di sebelah pria muda itu memiliki wajah yang sangat indah. Dia memiliki aura menggoda yang tidak disengaja tentang dirinya. Hanya berdiri di sana, dia mengalahkan segala sesuatu di sekitarnya. Tidak diragukan lagi, dia adalah wanita yang sangat cantik. Dia hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan istri Duan Lingtian, KR dan Li Fei. Dia bisa dianggap sebagai kecantikan langka di tanah suci Dao Marsial. Meskipun wanita muda itu sangat cantik, dia memiliki aura yang mudah didekati. Dia tampak sangat murni seperti surgawi ketika mengenakan jubah putih panjangnya. Permisi, tidak ada kursi kosong yang tersisa di restoran. Apa tidak apa-apa jika kami berbagi meja ini denganmu? Wanita berjubah putih itu bertanya kepada Duan Lingtian yang tenggelam dalam pikirannya dengan senyum di wajahnya. Suaranya lembut dan enak di telinga. Duan Lingtian sadar kembali ketika dia berbicara. Secara alami, Duan Lingtian tidak memperhatikan mereka mendekatinya karena dia tidak merasakan permusuhan dari mereka. Maaf, apa yang kamu katakan? Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia melihat gadis berjubah putih itu. Dia belum pernah melihat orang yang begitu cantik sejak dia datang ke provinsi atas tanah suci Dao Marsial selain Gan Ruyan yang terlihat identik dengan KR. Bisakah kami berbagi meja ini denganmu? Tidak ada lagi kursi kosong yang tersisa di restoran, gadis berjubah putih itu mengulangi apa yang dia katakan dengan sabar.
Pipinya memerah tanpa sadar ketika dia menatap mata pria muda di depannya. Tatapannya murni tidak seperti pria lain yang biasanya menatapnya dengan mesum. Dia langsung terkesan dan memiliki kesan yang baik tentang pemuda di hadapannya. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki kesan yang baik tentang seorang pria yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Tentu saja, Duan Lingtian mengangguk. Dia segera menyetujui permintaan gadis berjubah putih itu karena dia juga memiliki kesan yang baik padanya. Selama ini, Duan Lingtian sama sekali tidak memandang pemuda yang berdiri di sampingnya. Sedikit kecemburuan dan kemarahan terlihat di mata pemuda itu ketika dia melihat bagaimana pipi gadis muda itu memerah ketika dia berbicara dengan Duan Lingtian. Dia selalu memperlakukan gadis muda itu sebagai istrinya, tetapi gadis itu tidak pernah bertindak semalu itu di depannya sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi membuatnya marah. Terima kasih. Gadis berpakaian putih berterima kasih kepada Duan Lingtian dan duduk di sebelahnya. Pipinya menjadi lebih merah setelah dia duduk. Semua meja di restoran memiliki 2 bangku di sisinya. Karena gadis muda itu tidak ingin duduk dengan pemuda yang datang bersamanya, dia memutuskan untuk duduk di sebelah Duan Lingtian meskipun dia orang asing. Dia merasa lebih aman bersamanya karena sepertinya dia tidak memiliki pikiran mesum tentangnya tidak seperti kebanyakan pria, termasuk pria muda yang datang bersamanya. Duan Lingtian terkejut dengan tindakan gadis berjubah putih itu. Ketika dia sadar kembali, dia bisa mencium aroma unik yang membuatnya rileks. Pemuda yang sudah terlanjur marah itu menjadi semakin marah ketika melihat gadis berjubah putih itu memilih duduk di sebelah orang asing daripada duduk bersamanya. "Kinger, bagaimana kamu bisa duduk dengan orang asing? Cepat, datang dan duduk di sebelahku," kata pemuda itu setelah dia duduk di bangku lain. Jelas dia hanya memutuskan untuk berbagi meja dengan orang asing karena dia pikir gadis itu akan duduk di sebelahnya. "Ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku memberitahumu ini, Dong Fangsu. Jangan panggil aku Kinger, kami tidak begitu dekat. Anda bisa memanggil saya Qiu Muking," kata gadis muda itu dengan sedikit kemarahan. Ekspresi lembutnya berubah dingin ketika dia berbicara. Qiu Muking. Ketika Duan Lingtian mendengar namanya, dia berpikir, nama yang bagus. Berdasarkan kata-katanya, Duan Lingtian tahu Qiu Muking tidak tertarik pada pemuda yang datang bersamanya. Bahkan, dia tampak jijik padanya. Ini membingungkan Duan Lingtian. Mengapa dia setuju untuk makan dengan Dong Fangsu di restoran ini jika dia merasa jijik padanya? Hati seorang wanita benar-benar misterius. Kesan baik Duan Lingtian terhadapnya sedikit berkurang. Setelah mendengar kata-kata Qiu Muking, mata Dong Fangsu berkilat dingin. Namun, dia mempertahankan senyum di wajahnya saat dia berkata, "Tidak sopan bagi saya untuk memanggil Anda dengan nama lengkap Anda, karena Anda tidak senang dengan cara saya memanggil Anda, saya hanya akan memanggil Anda sebagai Nona Muda Muking. Apakah itu baik-baik saja denganmu? Kamu bisa memanggilku Nona Qiu," kata Qiu Muking acuh tak acuh. "Baiklah, aku akan memanggilmu seperti itu. Jika Anda ingin saya memanggil Anda sebagai Nona Qiu, saya akan memanggil Anda sebagai Nona Qiu," kata Dong Fangsu dalam upaya untuk menenangkannya. Namun, dia mengutuk dalam hati, "Setelah aku menikahimu, aku akan berurusan denganmu. Mari kita lihat bagaimana Anda memohon belas kasihan ketika Anda berada di bawah tubuh saya." "Nona Qiu, bagaimana kalau duduk di sebelahku," kata Dong Fangsu kepada Qiu Muking. Dia berharap dia akan bangun dan duduk di sebelahnya. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk dekat dengannya. Selain itu, dia duduk di sebelah pria yang lebih tampan darinya dan memiliki sikap yang lebih baik darinya. "Tidak apa-apa, aku nyaman duduk di sini." Qiu Muking menolak undangan Dong Fangsu. Ekspresi Dong Fangsu segera menjadi gelap. Dia mengalihkan perhatiannya ke Duan Lingtian setelah dia gagal membuat kemajuan apapun dengan Qiu Muking. "Saya Dong Fangsu, saya tuan muda kedua dari klan Dongfang. Klan Dongfang adalah salah satu dari 3 klan utama di kota kejelasan. Ayahku adalah pemimpin klan dari klan Dongfang." Dong Fangsu berkata dengan arogan kepada Duan Lingtian. Ekspresinya adalah salah satu kebanggaan. Bab 2067, Duan Lingtian yang mendominasi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Clarity City adalah nama kota tempat Duan Lingtian berada saat ini. Itu adalah kota kecil yang terletak di dekat perbatasan selatan wilayah barat. Sebelumnya, Duan Lingtian telah membiasakan diri dengan iklim sosial kota berdasarkan percakapan di sekitarnya. Di kota kejelasan,
tidak termasuk aliansi pembudidaya tanpa sekte, ada 3 klan besar. 3 klan besar adalah klan Feng, klan Qiyu, dan klan Dongfang. Mereka semua adalah pasukan kelas 3 di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Dari 3 klan, klan Feng adalah yang terkuat. Qiyu Muking, mungkinkah dia dari klan Qiyu? Duan Lingtian berpikir sendiri ketika dia mendengar kata-kata sombong Dong Fangsu. Dia benar-benar mengabaikan Dong Fangsu. Brat, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Dong Fangsu marah ketika dia melihat Duan Lingtian mengabaikannya. Matanya berkedip dingin seolah-olah dia akan menyerang Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda kedua dari klan Dongfang. Kapan dia pernah diremehkan di Clarity City? Namun, Duan Lingtian terus mengabaikannya. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Qiyu Muking yang duduk di sebelahnya dan bertanya, jika saya tidak salah, Anda harus menjadi satu-satunya putri pemimpin klan dari klan Qiyu, kan? Sebelumnya, Duan Lingtian telah mendengar pelanggan di restoran berbicara tentang klan Qiyu. Mereka telah menyebutkan bahwa klan Qiyu memiliki nona muda, tetapi mereka tidak menyebutkan namanya. Orang-orang itu telah berbicara tentang situasi saat ini di Clarity City juga. Meskipun ketiga klan memiliki pengaruh besar di kota kejelasan, klan Feng tidak diragukan lagi yang terkuat. 2 klan yang tersisa harus bergabung jika mereka ingin mengalahkan klan Feng. Kedua klan, klan Qiyu dan klan Dongfang, telah berusaha menemukan cara untuk mengamankan ikatan mereka satu sama lain. Aliansi pernikahan pasti akan mencapai itu. Rupanya, pemimpin klan dari klan Qiyu bermaksud untuk menikahkan putri satu-satunya dengan tuan muda klan Dongfang. Namun, rumor mengatakan bahwa nona muda klan Qiyu tidak tertarik pada tuan muda klan Dongfang. Karena alasan ini, masalah pernikahan telah berlarut-larut untuk waktu yang lama. Awalnya, Duan Lingtian tidak membuat koneksi. Setelah memikirkannya, dia mengira gadis berjubah putih yang duduk di sebelahnya dan pemuda yang duduk di seberangnya pastilah 2 karakter utama percakapan pelanggan. Duan Lingtian telah menutup jarak antara dia dan Qiyu Muking ketika dia berbalik untuk berbicara dengannya. Pipi Qiyu Muking langsung memerah ketika dia merasakan napas panas Duan Lingtian padanya. Dia bertanya dengan heran, apakah kamu mengenalku? Tidak, aku tidak. Aku hanya menebak. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Duan Lingtian menyadari bahwa dia telah salah memahami gadis muda itu. Dia mungkin keluar dengan Dong Fangsu bukan atas keinginannya sendiri. Klannya mungkin telah memaksanya untuk pergi jalan-jalan ini dengan harapan akan tumbuh perasaan antara dia dan Dong Fangsu. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengetahui hal ini. Masuk akal mengapa Qiyu Muking akan makan dengan Dong Fangsu meskipun dia jelas membencinya. Hanya menebak. Qiyu Muking sedikit terkejut tetapi dia tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian. Dia memiliki kesan yang baik tentang pria luar biasa ini, dan dia tahu pria itu tidak mengatakan itu untuk menarik perhatiannya. Aku mendengar beberapa sampah dari klan Dongfang memaksakan dirinya padamu. Berdasarkan kata-katanya, saya berhasil menebak apa yang terjadi, jawab Duan Lingtian, tidak peduli dengan konsekuensi dari kata-katanya. Ketika Qiyu Muking mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia tertegun sejenak sebelum dia mulai tertawa. Ketika dia tertawa, matanya berbentuk bulan sabit. Dia tampak lebih menarik ketika dia tertawa. Duan Lingtian menjadi linglung ketika dia melihat ini. Pada saat ini, kecantikan Qiyu Muking sebanding dengan kecantikan KR dan Li Fei. Ketika Qiyu Muking melihat ekspresi bingung di wajah Duan Lingtian, pipinya memerah lagi. Dia tampak seperti gadis muda yang pemalu. Sampah. Dong Fangsu yang duduk di seberang Duan Lingtian dan Qiyu Muking terkejut saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia tidak idiot. Dia tahu Duan Lingtian mengacu padanya sebagai sampah. Dia tidak menyangka akan ada seseorang di Clarity City yang berani berbicara tentang dia seperti ini, di depannya. Dong Fangsu sudah marah ketika dia sadar kembali. Namun, ketika dia melihat ekspresi malu-malu di wajah Qiyu Muking, dia menjadi lebih marah. Itu seperti menambahkan bahan bakar ke api. Meskipun mengambil beberapa napas dalam-dalam, Dong Fangsu tidak bisa menahan amarahnya. Brat, kamu mencari kematian. Dong Fangsu berkata dengan marah sambil bangkit dari bangku. Dia tidak lagi mengatakan apa-apa saat dia mengepalkan tangan kanannya yang diselimuti Sein Energy dan berusaha meninju Duan Lingtian. Hati-hati, Qiyu Muking langsung berteriak. Ekspresinya berubah ketika dia melihat Dong Fangsu menyerang Duan Lingtian. Dia berdiri dengan tergesa-gesa, berniat menghentikan Dong Fangsu. Namun,
Tidak ada yang bisa dia lakukan dalam waktu sesingkat itu karena kekuatannya setara dengan Dong Fangzhu. Pak, Qiu Muqing masih cemas ketika dia mendengar suara tamparan yang renyah. Setelah itu, embusan angin kencang bertiup di restoran. Sementara itu, meja Duan Lingtian menjadi pusat perhatian. Bukankah itu Dong Fangzhu, tuan muda kedua dari klan Dongfang? Gadis berjubah putih yang berdiri di hadapannya adalah Qiu Muqing, nona muda dari klan Qiu, kan? Dia Qiu Muqing. Dia memang layak dipuji sebagai wanita tercantik di Clarity City. Dia benar-benar cantik. Meskipun tuan muda kedua klan Dongfang cukup tampan, dia tampaknya tidak cocok dengan nona muda Qiu dalam hal penampilan dan pembawaan. Saya setuju. Namun, pemuda berpakaian ungu yang berdiri di samping nona muda Qiu jauh lebih tampan dan memiliki sikap yang lebih baik daripada tuan muda kedua klan Dongfang. Mereka terlihat seperti pasangan yang dibuat di surga ketika mereka berdiri bersebelahan. Saya pikir nona muda Qiu juga lebih cocok dengan pemuda berpakaian ungu. Apa yang mereka lakukan? Berjuang untuk kebaikan gadis itu. Para pelanggan di restoran mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tampaknya tidak peduli dengan Dong Fangzhu sama sekali saat mereka berbicara dengan bebas. Di kota kejelasan, selain dari 3 klan besar, para pembudidaya tanpa sekte memiliki aliansi mereka sendiri. Untuk alasan ini, kebanyakan orang tidak takut klan Dongfang akan membalas dendam dari mereka atas masalah kecil seperti itu. Setelah mendengar percakapan para pelanggan, Qiu Muqing mulai tersipu. Dia mengintip Duan Lingtian. Dia menghela nafas lega ketika dia menyadari Duan Lingtian tidak menatapnya. Dia begitu kuat. Mata Qiu Muqing bersinar ketika dia melihat Duan Lingtian meraih tangan Dong Fangzhu. Sepertinya dia hanya meraih tangannya dengan ringan, tetapi Dong Fangzhu tampaknya sangat kesakitan sehingga tubuhnya bahkan mulai bergetar. Pemuda berpakaian ungu itu tampaknya sangat kuat. Ya, Dong Fangzhu setidaknya berada di puncak panggung orang suci teladan. Namun, dia tampak lemah seperti anak berusia 3 tahun di depan pemuda berpakaian ungu itu. Lagi pula, tidak ada yang istimewa dari tuan muda kedua dari klan Dongfang. Dia ingin menikahi wanita tercantik di Clarity City dengan kekuatan itu. Dalam mimpinya, menurut pendapat saya, hanya pria muda berbakat seperti pria muda berbaju ungu yang memenuhi syarat untuk menikahi wanita tercantik di kota Clarity. Saya setuju. Para pelanggan terus berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat betapa tak berdayanya Dong Fangzhu di depan Duan Lingtian. Mereka semua memuji Duan Lingtian dan bahkan mengatakan hanya seseorang seperti Duan Lingtian yang layak menikahi wanita tercantik di Clarity City. Ketika Dong Fangzhu mendengar percakapan di sekitarnya, dia menjadi merah karena marah. Wajahnya sudah merah karena rasa sakit yang memancar dari tangannya. Aku tidak tahu siapa kamu, tetapi yang terbaik adalah jika kamu melepaskanku sekarang. Kalau tidak, hari ini adalah hari kematianmu. Dong Fangzhu meraung mengancam saat dia berjuang. Hari ini akan menjadi hari aku mati. Mata Duan Lingtian berkilat dingin ketika dia mendengar kata-kata Dong Fangzhu. Seringai muncul di wajahnya. Duan Lingtian mulai berbicara dengan Penatua Huo yang berada di Pagoda Indah 7 Harta Karun. Penatua Huo, bantu saya melahap akar spiritual bawaannya. Di depan begitu banyak orang, Penatua Huo tercengang saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Jangan khawatir, aku bisa dengan mudah mengalahkan orang terkuat di kota ini dengan kekuatanku. Duan Lingtian berkata dengan dominan. Dia sangat percaya diri, bahkan klan Feng yang merupakan kekuatan terkuat di Clarity City hanyalah kekuatan kelas 3. Di pasukan kelas 3, hanya ada segelintir orang yang basis kultivasinya berada di atas Saint Celestial Stage. Jangankan pembangkit tenaga listrik dibentuk keempat tahap surgawi Sein, mereka bahkan tidak memiliki pembangkit tenaga listrik dibentuk ketiga tahap surgawi Sein atau di bawahnya. Itulah mengapa Duan Lingtian merasa dia tidak perlu takut. Selain itu, ia berada di peringkat 421 di peringkat tertinggi Sein. Meskipun orang bisa mengatakan itu semua karena Jasper Celestial Sword, pedang itu masih menjadi bagian dari kekuatannya. Mari kita mulai. Penatua Huo tidak lagi ragu-ragu saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Segera setelah itu, Penatua Huo berkata, dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Tidak apa-apa, bahkan nyamuk pun punya daging. Setiap bit penting, jawab Duan Lingtian dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menggunakan Divine Ability, The Elementary Devouring Tactic, seperti yang dilihat semua orang. Meskipun Dong Fangzhu masih sadar,
Duan Lingtian terus melahap akar spiritual bawaannya. Bab 2068, Qiyu King yang berani. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Semua pelanggan di restoran melihat pusaran air muncul di sekitar Duan Lingtian saat dia meraih tangan Dong Fangsu. Pusaran air menyebabkan angin bertiup kencang di restoran. Saat pusaran air muncul, semua orang mendengar jeritan yang menusuk. Dong Fangsu memekik seperti babi yang akan disembelih. Dia terlihat sangat kesakitan. Ekspresinya terpelintir saat dia gemetar hebat. Dong Fangsu merasa seolah-olah dia sedang dicabik-cabik. Ini, apa yang dia lakukan? Pemuda berbaju ungu ini sepertinya bukan orang biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat tuan muda kedua dari klan Dongfang tetap diam meskipun dia sangat kesakitan. Berdasarkan ekspresi dan teriakannya, dia sepertinya menderita rasa sakit yang tak terlukiskan. Aku ingin tahu apa yang dilakukan pemuda berpakaian ungu itu. Sepertinya ada kesadaran surgawi yang kuat di sekitar mereka. Apakah dia menggunakan serangan jiwa untuk menyiksa tuan muda kedua klan Dongfang? Itu mungkin. Para pelanggan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri saat Duan Lingtian melahap akar spiritual bawaan Dong Fangsu tanpa mempedulikan dunia. Sebagian besar dari mereka terpana oleh teknik misterius Duan Lingtian. Beberapa dari mereka bisa merasakan kesadaran surgawi dan berspekulasi bahwa Dong Fangsu sedang disiksa oleh serangan jiwa. Tak satu pun dari mereka akan pernah menebak bahwa Duan Lingtian melahap akar spiritual bawaan Dong Fangsu untuk memperkuat akar spiritual bawaannya sendiri. Tidak akan pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa hal seperti itu mungkin terjadi. Qiyu King, nona muda dari klan Qiyu Kota Kejelasan, kagum dengan kekuatan Duan Lingtian. Namun, sedikit simpati terlihat di matanya ketika dia melihat Dong Fangsu disiksa oleh Duan Lingtian. Dong Fangsu terus menjerit kesakitan. Jeritannya menyebabkan merinding bagi orang-orang yang mendengarkannya. Seolah-olah mereka bisa merasakan rasa sakitnya. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan rasa sakit yang dialami Dong Fangsu. Rasa sakitnya bukan hanya fisik, tetapi juga jiwanya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah jiwanya terbakar. Kekuatan yang menakutkan tampaknya merobek jiwanya dan mengekstraksi sesuatu darinya. Satu-satunya hal yang beruntung adalah kekuatan mengerikan itu dengan cepat menghilang begitu muncul. Setelah beberapa saat, jiwanya tampaknya telah kembali ke keadaan normal. Dong Fangsu menarik napas dalam-dalam. Jubahnya basah karena keringatnya. Dia terengah-engah. Rasanya kematian baru saja melewatinya. Bang! Tiba-tiba, suara keras bergema di udara. Duan Lingtian telah melepaskan tangan Dong Fangsu dan memberinya tamparan yang membuatnya terbang. Dong Fangsu yang tertangkap basah terbang keluar jendela dan mendarat di jalanan. Orang-orang di jalanan langsung berkumpul. Mereka semua mengenalinya. Bukankah ini tuan muda kedua klan Dongfang? Kenapa dia terlihat sangat menyedihkan? Saya melihatnya terbang keluar dari restoran, dia pasti menderita pukulan di sana. Siapa yang berani memperlakukan tuan muda kedua dari klan Dongfan seperti ini? Saya khawatir hanya murid dari klan Feng yang berani bertindak seperti ini. Aku ingin tahu keajaiban mana dari klan Feng yang melakukan ini. Petik 2. Orang-orang di jalanan mulai bergosip di antara mereka sendiri. Mereka terkejut melihat Dong Fangsu dalam keadaan seperti itu. Itu benar-benar pemandangan yang langka untuk bisa melihat tuan muda kedua klan Dongfang dipukuli. Dong Fangsu memuntahkan seteguk darah. Dia dengan cepat bangkit dan melihat dengan kejam ke dalam restoran sebelum dia pergi dengan tergesa-gesa. Tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Anda harus mati hari ini. Dong Fangsu bersumpah pada dirinya sendiri dalam hati saat dia berjalan kembali ke tanah milik klan Dongfang. Dia akan mengeluh kepada ayahnya sehingga dia akan mengirim pembangkit tenaga listrik di klan untuk membalaskan dendamnya. Dia akan membunuh pemuda berpakaian ungu sebagai imbalan atas penghinaan yang dia derita. Sementara itu, di dalam restoran, Duan Lingtian yang telah mengirim Dong Fangsu terbang dengan tamparan dengan santai duduk di bawah pengawasan semua orang. Nona Qiyu, silakan duduk, Duan Lingtian memanggil Qiyu King. Qiyu King akhirnya sadar kembali ketika dia mendengar kata-katanya. Dia dengan cepat duduk, tidak ada kegembiraan di matanya ketika dia melihat Duan Lingtian. Sebaliknya, sedikit kekhawatiran bisa dilihat di matanya. Lebih baik jika kamu bergegas dan meninggalkan Clarity City, Dong Fangsu pasti sudah kembali untuk mendapatkan lebih banyak orang.
Kamu tidak akan bisa pergi begitu pembangkit tenaga listrik dari klan Dongfang tiba. Qiu Muqing memohon Duan Lingtian untuk pergi begitu dia duduk. Dia cukup menyukai pria muda yang tampak berbeda dari kebanyakan pria muda yang dia kenal. Dia tidak mau melihat dia menderita di tangan kekuatan besar dari klan Dongfang. Itu sebabnya dia mendesaknya untuk pergi. Para pelanggan mengangguk setuju setelah mereka mendengar kata-kata Qiu Muqing. Mereka semua setuju pemuda berbaju ungu itu harus pergi dan sekarang adalah waktu terbaik untuk melakukannya. Jika dia menunggu lebih lama lagi, pembangkit tenaga listrik dari klan Dongfang akan segera tiba. Nona Qiu, saya menghargai perhatian Anda. Duan Lingtian hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Qiu Muqing. Saya masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan di Clarity City. Aku belum bisa pergi. Itu benar. Duan Lingtian datang ke kota kejelasan untuk mencari informasi tentang tempat-tempat di mana ada banyak orang jahat di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Dia belum mencapai tujuannya datang ke sini, tidak mungkin dia pergi. Klan Dongfan, kekuatan kelas 3 belaka di provinsi atas tanah suci Dao marsial tidak layak untuk diperhatikan. Pelayan, ambilkan aku satu set peralatan lagi. Duan Lingtian memanggil pelayan saat semua orang memperhatikannya. Dia sudah memiliki peralatannya, peralatan tambahan itu jelas ditujukan untuk Qiu Muqing. Apakah dia tidak takut mati? Itu adalah pikiran kebanyakan orang. Pelayan, tidak apa-apa, kata Qiu Muqing sambil menghentikan pelayan. Setelah itu, dia meletakkan beberapa sein seton di atas meja untuk membayar makanan Duan Lingtian. Dia memiliki ekspresi khawatir di wajahnya saat dia meraih tangan Duan Lingtian dan menariknya keluar dari restoran. Ikut denganku. Pada saat ini, Qiu Muqing sepertinya telah melupakan etika yang tepat antara pria dan wanita. Duan Lingtian tercengang serta Qiu Muqing dengan paksa menariknya keluar dari restoran. Dia bahkan lupa untuk menghentikannya. Kenapa dia tidak melihat sisi beraninya sebelumnya? Qiu Muqing meninggalkan restoran dengan tergesa-gesa sambil memegang tangan Duan Lingtian. Secara alami, itu menarik banyak perhatian. Bukankah ini nona muda dari klan Qiu? Nona muda klan Qiu, wanita tercantik di Clarity City. Ini benar-benar dia. Apa yang baru saja aku lihat? Nona muda dari klan Qiu sedang memegang tangan pria lain. Kupikir dia akan dinikahkan dengan tuan muda kedua dari klan Dongfang. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, Dongfang Zhu diusir dari restoran, dan sekarang, nona muda dari klan Qiu memegang tangan pria lain. Mungkinkah bukan seseorang dari klan Feng yang mengusir Dongfang Zhu dari restoran? Orang-orang di jalanan mulai bergosip di antara mereka sendiri ketika mereka melihat Qiu Muqing memegang tangan Duan Lingtian. Banyak pria merasa tidak puas dan patah hati saat melihat ini. Nona muda klan Qiu dikenal sebagai wanita tercantik di kota kejelasan. Namun, dia saat ini memegang tangan pria lain, dan mereka tampak cukup dekat. Tidak heran nona muda klan Qiu menolak untuk menikah dengan tuan muda kedua klan Dongfang. Ternyata, dia sudah memiliki orang lain di hatinya. Orang-orang mulai sampai pada kesimpulan mereka sendiri ketika mereka melihat ini. Namun, mereka mengetahui tentang apa yang terjadi dari pelanggan yang keluar dari restoran. Pemuda berpakaian ungu itu tidak mengenal nona muda dari klan Qiu sebelum ini. Apa kamu yakin? Kalau begitu, apakah itu cinta pada pandangan pertama? Dia lebih suka duduk di sebelah orang asing daripada tuan kedua klan Dongfang, sungguh menyedihkan. Dia dikalahkan oleh orang asing. Jika itu benar, maka sangat disayangkan. Namun, kurasa ini bukan pertama kalinya nona muda dari klan Qiu bertemu dengan pemuda berbaju ungu itu. Saya setuju. Mungkin mereka hanya bertingkah seperti orang asing di depan Dongfang Zhu. Kalau tidak, dia tidak akan memegang tangan pria itu. Apalagi orang-orang di jalanan, bahkan Qiu Muqing tidak menyangka dirinya akan meraih tangan pria lain atas kemauannya sendiri. Setelah Qiu Muqing dan Duan Lingtian meninggalkan restoran, dia menariknya ke gang yang sepi. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Ketika dia sadar kembali, dia dengan cepat melepaskan tangan Duan Lingtian. Bab 2069, Tuan Kedua Klan Qiu. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Wajah Qiu Muqing memerah saat dia melepaskan tangan Duan Lingtian. Bahkan lehernya merah. Dia tampak lebih halus seperti ini. Sebelumnya, untuk alasan yang tidak diketahuinya, Qiu Muqing menjadi sangat cemas ketika dia mendengar Duan Lingtian mengatakan dia tidak berniat meninggalkan Clarity City.
Ketika Duan Lingtian meminta pelayan untuk mengambilkannya satu set peralatan, dia tidak bisa lagi menahan kecemasannya. Dia telah menghentikan pelayan dan membayar makanan Duan Lingtian sebelum dia buru-buru menariknya keluar dari restoran. Dia sangat cemas sehingga dia bahkan lupa tentang etiket yang tepat antara seorang pria dan seorang wanita. Dia merasa hari ini adalah salah satu hari paling gila dalam hidupnya. Dia bahkan memegang tangan seorang pria atas kemauannya sendiri. Dia juga merasa sulit untuk percaya. Jika sebelumnya, dia tidak berpikir dia akan mampu bertindak seperti ini. Apakah karena aku jatuh cinta padanya? Qiu Muqing berpikir dalam hati sebelum dia dengan cepat menepis pikiran itu. Tidak mungkin, ini pertama kalinya aku bertemu dengannya. Bagaimana aku bisa jatuh cinta padanya? Paling-paling, aku sedikit menyukainya. Ini jelas bukan cinta. Qiu Muqing membela tindakannya sendiri. Duan Lingtian batuk beberapa kali untuk meredakan suasana canggung ketika dia melihat betapa malunya Qiu Muqing setelah dia melepaskan tangannya. Nona Qiu, kemana Anda berniat membawa saya? Qiu Muqing sadar kembali ketika dia mendengar suara Duan Lingtian. Namun, dia tidak berani menatap mata Duan Lingtian. Sebagai gantinya, dia menundukkan kepalanya dan dengan malu-malu berkata, kamu tidak lagi aman di Clarity City, kamu, lebih baik jika kamu meninggalkan Clarity City. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Duan Lingtian tersentuh oleh perhatian Qiu Muqing. Namun, dia berkata dengan sedikit senyum di wajahnya, selain itu, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan di Clarity City. Aku belum bisa pergi. Jika itu masalahnya, silakan datang ke klan Qiu bersamaku. Qiu Muqing berkata setelah beberapa saat hening. Dia tidak lagi bersikeras bahwa Duan Lingtian pergi ketika dia melihat betapa bertekadnya dia. Ketika Qiu Muqing selesai berbicara, dia sepertinya mengingat sesuatu. Pipinya memerah lagi saat dia tergagap. Itu, kamu, tolong jangan salah paham. Aku hanya berpikir, aku merasa bertanggung jawab atas konflik antara kamu dan Dong Fangsu itu sebabnya aku tidak ingin ada bahaya yang menimpamu. Alasannya tampak lemah bahkan untuk dirinya sendiri. Itu tidak perlu, Duan Lingtian mengerti niat baik Qiu Muqing, tapi dia dengan lembut menolaknya. Dia sama sekali tidak takut dengan klan Dongfang. Yang terbaik adalah jika orang-orang dari klan Dongfang tidak datang mencari masalah dengan Duan Lingtian. Kalau tidak, dia akan membunuh mereka semua. Jika kamu tidak ikut denganku, aku akan merasa tidak enak, kumohon. Jika Anda kembali ke klan Qiu bersama saya akan berbicara dengan ayah saya dan Anda bisa menjadi tamu klan Qiu kami. Qiu Muqing mulai merasa cemas lagi ketika Duan Lingtian menolaknya. Jika Anda adalah tamu dari klan Qiu, pemimpin klan Dongfang klan tidak akan berani menyakiti Anda bahkan jika dia mau. Klan Qiu tidak takut pada klan Dongfang. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Duan Lingtian menyerah ketika dia melihat air mata mulai menggenang di mata Qiu Muqing. Bagaimanapun, kebaikannya telah menyentuhnya juga. Dia adalah gadis yang baik. Senyum cerah muncul di wajah Qiu Muqing ketika Duan Lingtian menyetujui permintaannya. Dia seperti anak kecil yang diberi permen. Duan Lingtian menjadi linglung lagi saat melihat Qiu Muqing tersenyum. Qiu Muqing tersipu ketika dia melihat ekspresi bingung Duan Lingtian. Dia dengan cepat berkata kepadanya sebelum mereka kembali ke klan Qiu, ayo pergi. Di pintu masuk perkebunan klan Qiu, para murid klan Qiu yang menjaga pintu masuk membungkuk hormat ketika mereka melihat Qiu Muqing. Nona muda, Qiu Muqing mengangguk pada mereka dan memberi isyarat kepada Duan Lingtian untuk mengikutinya ke tanah milik klan Qiu. Ketika para murid klan Qiu melihat Duan Lingtian, mereka terkejut. Butuh beberapa saat sebelum mereka sadar kembali. Apakah saya membayangkan sesuatu? Apa Nona muda membawa seorang pria kembali? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Apakah ini benar-benar Nona muda dari klan Qiu kita? Siapa laki-laki itu? Agar Nona muda membawanya kembali ke perkebunan, mereka pasti cukup dekat. Petik 2. Beberapa murid klan Qiu saling menatap dengan kaget. Lagi pula, Nona muda klan Qiu tidak pernah dekat dengan pria manapun, apalagi membawa pulang seorang pria. Bahkan acara jalan-jalannya dengan tuan muda kedua klan Dongfang, Dong Fangzu, dipaksakan padanya. Sebagai murid klan Qiu, mereka mengetahui hal ini dengan sangat baik. Namun, hari ini, Nona muda mereka telah membawa pria lain kembali ke tanah milik klan Qiu. Selain murid klan Qiu yang menjaga pintu masuk,
semua murid dan pelayan Qiu Muking dan Duan Lingtian yang ditemui di perkebunan klan Qiu juga terkejut. Nona muda membawa pria tak dikenal kembali ke klan Qiu. Berita ini menyebar seperti api melalui tanah klan Qiu dan menyebabkan keributan. Setelah Qiu Muking membawa Duan Lingtian kembali ke klan Qiu, dia membawanya ke salah satu kamar di kediamannya. Sebagai nona muda dari klan Qiu, dia, tentu saja, memiliki tempat tinggal independennya sendiri di tanah milik klan Qiu. Selain kamar para pelayan, ada beberapa kamar yang diperuntukkan bagi para tamu di kediamannya. Tidak diragukan lagi Duan Lingtian adalah tamu pertama yang diundang untuk menginap di kediaman Qiu Muking. Nona Qiu, apakah pantas bagi saya untuk tinggal di kediaman Anda? Bukankah ini akan merusak reputasi Anda? Saya bisa tinggal di kediaman lain, kata Duan Lingtian sambil tersenyum masam. Dia mengerti niat baik Qiu Muking, dan dia tidak ingin menodai reputasi gadis baik hati itu. Dao martial Saint Lan agak mirip dengan masa lalu di bumi, reputasi seorang gadis sangat penting. Tidak apa-apa, Anda bisa tinggal di sini dengan tenang. Aku akan pergi berbicara dengan ayah sekarang. Mulai sekarang, kamu adalah temanku dan tamu dari klan Qiu. Qiu Muking berkata sambil mulai tersipu lagi. Dia menginstruksikan beberapa pelayan untuk merawat Duan Lingtian sebelum dia pergi dengan tergesa-gesa. Rasa hangat muncul di hati Duan Lingtian saat dia melihat sosok Qiu Muking yang pergi. Sementara itu, para pelayan menatap Duan Lingtian dengan kaget dan tidak percaya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya nona muda mereka membawa seorang pria kembali ke klan Qiu. Selain itu, dia telah membawanya untuk tinggal di kediamannya. Jika berita ini menyebar, nona muda mereka mungkin tidak bisa menikah. Saya Duan Lingtian. Duan Lingtian mengirim transmisi suara ke Qiu Muking tepat sebelum dia menghilang dari pandangannya. Qiu Muking telah melakukan banyak upaya untuk membantu Duan Lingtian. Bagaimana mungkin dia tidak mengungkapkan namanya? Duan Lingtian. Mata Qiu Muking menjadi cerah dan pipinya memerah lagi ketika dia mendengar nama Duan Lingtian. Sementara Qiu Muking pergi mencari ayahnya, pemimpin klan dari klan Qiu, seorang pria parubaya dengan tubuh yang kuat ditemani oleh dua pelayan tiba di restoran tempat Duan Lingtian dan Qiu Muking berada sebelumnya. Aku tidak percaya wanita tercantik di Clarity City diambil begitu saja. Pria parubaya dengan tubuh yang kuat mendengar suara itu, dan matanya langsung menyala. Ada kemajuan antara King Er dan Dong Fangsu. Itu bagus, jika itu masalahnya, klan Qiu dapat membentuk aliansi dengan klan Dong Fang di masa depan. Kita tidak perlu lagi khawatir ditindas oleh klan Feng. Pria parubaya dengan tubuh yang kuat tidak lain adalah master kedua dari klan Qiu, Qiu Gangyi. Dia sangat menganjurkan aliansi pernikahan antara klan Qiu dan klan Dong Fang. Dialah yang mengipasi api dan meminta para tetua klan Qiu untuk menekan pemimpin klan agar memaksa Qiu Muking berkencan dengan Dong Fangsu. Ini telah menempatkan pemimpin klan dari klan Qiu dalam posisi yang sulit. Qiu Muking adalah putri yang berbakti. Dia telah memutuskan untuk menyerah ketika dia melihat posisi sulit yang dihadapi ayahnya. Namun, dia lebih baik mati daripada menikahi Dong Fangsu. Dia hanya setuju untuk jalan-jalan santai dengannya karena dia tidak ingin menempatkan ayahnya dalam posisi yang sulit. Karena itu, dia menuruti keinginan para tetua dan tuan kedua klan Qiu. Namun, bukan berarti dia berniat menikahi Dong Fangsu. Qiu Muking adalah seseorang, bukan objek. Tidak ada yang bisa memaksanya jika dia tidak mau. Apa? Bukan Dong Fangsu. Pria itu yang memukuli Dong Fangsu. Master kedua klan Qiu, Qiu Gangyi, segera mengetahui tentang apa yang telah terjadi. Ekspresinya langsung menjadi gelap. Bab 2070, Pusat Perhatian. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Sebelumnya, seorang pria aneh telah memukuli tuan muda kedua klan Dong Fang di depan Qiu Muking. Selain itu, Qiu Muking secara terbuka memegang tangan pria itu saat mereka meninggalkan restoran. Ketika guru kedua Qiu Gangyi dari klan Qiu mengetahui hal ini, wajahnya memerah dan dia hampir pingsan karena marah. Mata Qiu Gangyi dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, Qiu Muking, bocah itu, telah melewati batas. Tidakkah dia tahu tindakannya akan mendorong klan Qiu ke sisi berlawanan klan Dong Fang? Ayo kembali ke klan. Qiu Gangyi menarik napas dalam-dalam saat dia memberi isyarat kepada pelayan yang berdiri di belakangnya untuk pergi. Matanya mengandung sedikit kemarahan saat dia melihat ke arah tanah milik klan Qiu. Saya harus kembali ke klan dan meminta penjelasan dari Qiu Muking.
Pria macam apa yang membuatnya mengabaikan etika yang pantas antara pria dan wanita? Untuk berpikir dia secara terbuka memegang tangan seorang pria. Aliansi pernikahan antara klan Qiyu dan klan Dongfang tidak mungkin lagi karena insiden ini. Mustahil bagi klan Dongfang untuk menerima seorang wanita dengan reputasi yang ternoda, pikir Qiyu Gangyi saat ekspresinya berubah muram. Klan Dongfang sangat mementingkan reputasi mereka. Hari ini, banyak orang telah melihat Qiyu Muking, nona muda dari klan Qiyu, memegang tangan pria lain saat dia meninggalkan restoran. Itu sudah cukup untuk menodai reputasinya. Klan Dongfang pasti akan menolak aliansi pernikahan dengan klan Qiyu. Selama perjalanan kembali, ekspresi Qiyu Gangyi berubah muram saat dia berpikir, pemimpin klan telah terlalu memanjakan Qiyu Muking. Aku tidak pernah mempermasalahkan perilakunya sebelum ini, tapi kali ini, dia bertindak terlalu keterlaluan. Memikirkan dia telah menghancurkan hubungan baik antara klan Qiyu dan klan Dongfang. Dia harus dihukum berat, bahkan pemimpin klan tidak bisa melindunginya sekarang. Jelas Qiyu Gangyi tidak menyadari bahwa Qiyu Muking telah membawa pria aneh itu kembali ke tanah milik klan Qiyu. Selain itu, dia bahkan membawa pria itu ke kediamannya sehingga dia bisa tinggal di sana. Tuan kedua, di pintu masuk perkebunan klan Qiyu, para murid yang bertugas jaga menyapa dan membungkuk hormat ketika mereka melihat Qiyu Gangyi yang telah kembali. Kamu, pernahkah Anda melihat nona muda? Apa dia sudah kembali? Qiyu Gangyi bertanya dengan suara yang dalam sambil menatap salah satu murid dari klan Qiyu. Ya, dia telah kembali. Salah satu murid dari klan Qiyu mengangguk. Bukan hanya itu, nona muda membawa tamu kembali juga, murid lain dari klan Qiyu menimpali. Seorang tamu. Qiyu Gangyi menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata para murid. Napasnya bertambah cepat ketika dia bertanya dengan dingin, tamu yang dibawa nona muda, apakah dia seorang pemuda berpakaian ungu? Suaranya begitu dingin sehingga membuat yang lain menggigil. Ya, beberapa murid dari klan Qiyu mengangguk. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari ada yang tidak beres dengan nada bicara Qiyu Gangyi. Mereka berpikir dalam hati, apakah tuan kedua mengenal pria yang dibawa kembali oleh nona muda? Apakah dia mencoba memberontak? Qiyu Gangyi hampir pingsan karena marah ketika mendengar kata-kata para murid. Dia berhasil menenangkan diri setelah dia menarik napas dalam-dalam. Qiyu Muking secara terbuka telah menyinggung klan Dongfang ketika dia meninggalkan restoran sambil memegang tangan pria yang telah mempermalukan Dongfang Su. Ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan keretakan antara klan Qiyu dan klan Dongfang. Selain itu, dia bahkan membawa pria itu kembali ke klan Qiyu. Sekarang setelah dia melakukan itu, apakah ada cara untuk menyelamatkan hubungan antara klan Qiyu dan klan Dongfang? Qiyu Gangyi sangat marah hingga wajahnya memerah lagi. Ketika murid dari klan Qiyu melihat ini, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Qiyu Gangyi dengan cepat berjalan ke tanah milik klan Qiyu dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Sementara itu, Dongfang Zhu, tuan muda kedua klan Dongfang, telah kembali ke restoran di kota kejelasan. Namun, dia tidak sendirian kali ini. Dua pria tua berpakaian abu-abu berdiri di sampingnya. Jelas sekali orang-orang ini adalah para tetua yang dikirim untuk membalaskan dendamnya. Dia pergi. Dongfang Zhu menemukan orang berpakaian ungu yang telah mempermalukannya telah pergi bersama Qiyu Muking. Dia terlambat. Ekspresi Dongfang Zhu segera menjadi gelap. Betapa pengecut. Aku tidak percaya dia pergi begitu saja. Namun, dia segera mengetahui dari pelanggan di restoran bahwa Qiyu Muking telah menyarankan pemuda berpakaian ungu untuk pergi, tetapi pemuda berpakaian ungu menolak untuk pergi. Ketika itu terjadi, dia meraih tangan pria itu dan menariknya keluar dari restoran di depan mata semua orang. Qiyu Muking meraih tangan pria itu dan pergi. Dongfang Zhu merasa ini sulit dipercaya. Dia tidak mengira Qiyu Muking mengenal pria itu sebelum hari ini. Bagaimana dia bisa memegang tangan orang asing? Secara alami, dia pikir itu tidak mungkin ketika dia pertama kali mendengarnya. Namun, ketika dia mendengar banyak pelanggan mengatakan hal yang sama dan dia mengingat betapa pemalunya Qiyu Muking di depan pemuda berpakaian ungu, dia merasa bahwa itu mungkin saja. Menggerutu. Dongfang Zhu mengutuk keras. Dia sangat marah sehingga dia merasa seolah-olah dia akan muntah darah. Dia tidak berpikir Qiyu Muking yang telah bertindak begitu konservatif di depannya akan bertindak begitu berani dengan orang asing. Qiyu Muking tidak tahu malu. Seseorang seperti itu tidak pantas menikah dengan klan Dongfang kita.
Kedua tetua dari klan Dongfang sangat marah ketika mereka mendengar kata-kata pelanggan di restoran. Mereka merasa tindakan Qiu Muqing mirip dengan menamparkan wajah klan Dongfang. Apakah ada orang di kota kejelasan yang tidak mengenal klan Qiu dan klan Dongfang yang berencana memiliki aliansi pernikahan melalui nona muda dan tuan muda kedua mereka? Memikirkan Qiu Muqing telah bertindak begitu berani dan mengabaikan reputasinya demi orang asing. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan bagi klan Dongfang. Dongfang Zhu dan dua tetua dari klan Dongfang masih marah ketika berita datang dari klan Qiu. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka semakin marah. Nona muda dari klan Qiu membawa seorang pemuda berpakaian ungu kembali ke tanah milik klan Qiu dan mengizinkannya untuk tinggal di kediamannya sendiri. Tiga orang dari klan Dongfang sudah sangat marah ketika mereka mendengar tentang Qiu Muqing secara terbuka memegang tangan seorang pria asing. Mereka merasa seolah-olah dia telah mempermalukan mereka. Namun, mereka menjadi lebih marah ketika mereka mendengar berita ini. Menggerutu, menggerutu. Dongfang Zhu terus mengutuk saat matanya bersinar kejam. Dia berpikir dalam hati, aku bersumpah aku akan memilikimu di bawah tubuhku bahkan jika aku tidak bisa menikahimu. Anda akan menyesali tindakan Anda hari ini, Qiu Muqing. Pada saat ini, orang-orang dari klan Dongfang bisa merasakan tatapan tajam para pelanggan di restoran. Mereka merasa sangat malu karena merasa sulit untuk mengangkat kepala mereka. Tuan muda kedua, kita harus kembali ke klan. Masalah ini tidak lagi menyangkut Anda sendiri. Ini menyangkut klan juga. Qiu Muqing dan klan Qiu sudah keterlaluan. Salah satu tetua berkata kepada Dongfang Zhu sebelum dia terbang keluar dari restoran. Dia tidak ingin tinggal di restoran lebih lama dari yang diperlukan. Klan Qiu, Qiu Muqing, betapa beraninya. Penatua lain dari klan Dongfang bergumam sebelum dia terbang keluar dari restoran juga. Segera setelah itu, Dongfang Zhu mengikuti dan meninggalkan restoran juga. Wajahnya dipelintir oleh amarah. Dia menemukan tatapan dari orang-orang sulit untuk ditanggung. Dia merasa sangat terhina. Ini adalah penghinaan bagi klan Dongfang. Kata salah satu pelanggan. Sekarang orang-orang dari klan Dongfang telah pergi, mereka dapat berbicara dengan bebas. Saya setuju. Semua orang di Clarity City tahu tentang aliansi pernikahan antara klan Qiu dan klan Dongfang. Tindakan Qiu Muqing telah menghancurkan kemungkinan aliansi dengan klan Dongfang. Aku dengar Qiu Muqing tidak ingin menikah dengan klan Dongfang. Saya yakin ini adalah hasil yang dia harapkan. Petik 2. Tindakannya hari ini mirip dengan menamparkan klan Dongfang. Tidak diragukan lagi itu adalah penghinaan. Ya, jika klan Dongfang tidak melakukan apa-apa tentang insiden hari ini, mereka akan menjadi bahan tertawaan di Clarity City. Awalnya, kata-kata seperti itu hanya terbatas pada pelanggan di restoran. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang di Clarity City semua mengatakan hal yang sama. Klan Dongfang langsung menjadi pusat perhatian.